Ketemu lagi dengan saya Aditya dan welcome to the podcast Bincang Sehat RSSA. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah mengenai peran serta RSSA dalam penanganan Hospital Disaster and Epidemic Plan. Untuk itu, kami telah mengundang sang pemimpin, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang, kepada yang terhormat Bapak Dr. Koharari Santoso, spesialis anestesi KIJ KAP. Selamat pagi Dr. Kohar. Selamat pagi Mas Adi. Bagaimana kabarnya hari ini Dokter? Alhamdulillah. Ini cuaca juga cerah. Cerah, baik. Secerah Mas Adi. Terima kasih Dokter, sebuah kehormatan bagi saya Dokter bisa berbicara empat mata dengan Dokter ini. Saya 8 mata karena pakai 8 kacamata. mata. Saya juga Dokter, betul. Benar Dokter, 8 mata. Baik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya Dokter, bahwa tema yang akan kita bahas adalah peran serta RSSA dalam Hospital Disaster and Epidemic Plan. Namun yang ingin saya tanyakan pertama kali Dokter, RSSA itu rumah sakitnya siapa sebenarnya? Nah, ini memang perlu jelas Mas Adi. Jadi kita ini rumah sakitnya Ibu Gubernur. Jadi punyanya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Makanya namanya Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur sendiri punya 14 rumah sakit sebenarnya. Oh, banyak Dokter. 5 rumah sakit, yaitu Sutomo, Saiful Anwar, Sudono Madiun, Haji Surabaya, Jiwa Menur. Kemudian yang ada bersifat UPT, Karsa Husada, kemudian Manguharjo, Dungus, kemudian Sumber Gelagah, Pusta Kediri, kemudian Paru Surabaya, dan Paru yang ada di Pamekasan, tapi sekarang sudah diubah menjadi rumah sakit umum juga. Nah, oleh karenanya peran kita memang adalah mendukung bagaimana kegiatan atau semua masalah dari Provinsi Jawa Timur. Kita tahu Bu Gubernur punya visi untuk terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, melalui kerja bersama dengan semangat gotong royong. Luar biasa sekali. Yang tadi ada kata-kata sejahteranya tadi, itu nyambung dengan kesehatan. Kesehatan. Lalu langkah nih Dokter. Jadi dari Gubernur memerintahkan kesejahteraan bagi kesehatan masyarakat, begitu Dokter. Langkah konkret yang perlu dilakukan oleh RSSA untuk melaksanakan perintah dari Gubernur itu apa saja Dokter? Mungkin bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Kita tahu memang posisi kita adalah rumah sakit, dan sebagaimana disebutkan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, rumah sakit itu adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan yang paripurna, komprehensif, menyangkut penyembuhan, kuratif, pencegahan penyakit, juga bagaimana mencegah supaya masyarakat tidak sakit. Dan rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pusat penelitian tentang medik kesehatan. Luar biasa. Berarti tidak hanya fokus dalam meningkatkan kesehatan, namun juga melatih para tenaga ahli kesehatan, begitu Dokter? Iya. Luar biasa sekali Dokter. Nah, tadi Dokter menyinggung sedikit mengenai masalah kesehatan. Saat ini masalah kesehatan apa saja sih Dokter yang lagi booming ini, lagi tren di masyarakat kita, begitu Dokter? Yang paling kita dengar sekarang kan masalah erupsi Semeru. Lalu perannya dari rumah sakit ngapain ini? Oh iya, erupsi Semeru terkait dengan hospital disaster. Ya. Tapi gini, rumah sakit Saiful Anwar ini adalah rumah sakit pendidikan. Apa perannya rumah sakit pendidikan? Kita tahu ya, tujuan negara itu ada 4. Satu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut menjaga ketertiban dunia. Yang 3, yang pertama tadi, melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, itu berlangsung di rumah sakit pendidikan seperti Saiful Anwar ini. Kok bisa gitu? Ia mencerdaskan kehidupan bangsa, ini anak-anak bangsa sekolah semua jadi spesialis, jadi dokter, jadi perawat. Ini di sini. Mensejahterakan masyarakat, ya memang kesejahteraan itu kan ukurannya kesehatan, pendidikan, kemudian pendapatan. Nah ini di sini masyarakat berobat supaya sehat. Nah, melindungi bangsa Indonesia. Ini
melindungi itu bukan cuma perang-perangan dari musuh gitu ya, Mm-mm. tapi bagaimana menjaga kedaulatan supaya bangsa ini tetap sehat. Itu Betul. juga. Makanya kemudian ketika COVID Mm-mm. itu berlindungnya di markas rumah sakit. Oke. Ya, artinya kita juga melindungi bangsa. Maka 3 dari tujuan negara tadi ada. Baik, Ya. baik dokter. Melindungi segenap bangsa, Iya. melindungi seluruh masyarakat di negara Iya. kita. Ya. Otomatis tidak hanya RSSA sendiri dokter. Ya, ya. Nah, dengan siapa saja Kak RSSA berkoordinasi untuk melaksanakan? Ya. Jadi memang perannya itu kita ini memang harus satu kesatuan. Betul. Dan memang komandannya itu adalah dinas kesehatan. Oke. Kita adalah batalion gitu yang Hmm. melakukan kegiatan untuk penanganan kasus-kasusnya. Hmm. Artinya pada situasi di mana ada permasalahan di masyarakat atau mungkin lebih kerennya adalah emergensi di bidang kesehatan di masyarakat, seperti yang sekarang terjadi, ada erupsi Merapi, ada juga COVID. Nah, itu adalah kegawat daruratan kesehatan masyarakat atau public health emergency. Betul. Itu rumah sakit mesti tampil. Dan memang komandonya adalah dari dinas kesehatan, ya, untuk kesatuan langkahnya supaya penanganannya bagus. Baik. Ini terkait dengan erupsi Gunung Semeru dokter yang Iya. baru saja terjadi. Dengar-dengar ini dari intel saya nih dokter. Ah. RSSA ini akan mengirimkan tenaga medisnya ya ke Semeru. Bukan cuma akan. Oh, bukan cuma akan. Jadi saya sendiri sudah nyampe ke lokasi itu yang katanya ada jembatan putusnya itu. Luar biasa. Kemudian di jalur lahar, nanti kita lihat fotonya itu ya. Nah, kemudian juga kita sudah mengirimkan tim. Karena ternyata kasusnya adalah luka bakar yang banyak, sementara pasiennya ditangani di tingkat sana, di Rumah Sakit Pasirian, Haryoto. Tim kami, pakar-pakar bedah plastik yang ahlinya untuk merawat luka bakar tadi, sudah berangkat di sana, memberikan pelatihan dan juga memberikan cara penanganannya untuk luka bakar, supaya kemudian bisa dilakukan dengan baik penanganannya. Luar biasa. Gerak cepat dokter. Ya, di samping ini habis ini kita akan berangkatkan lagi tim untuk bantu penanganan langsung pembedahan di sana. Baik, baik. Nah, ini berikutnya dokter, RSSA sudah mengirimkan ahli medisnya ke area erupsi. Namun untuk melaksanakan itu dokter, langkah-langkah apa saja secara internal yang RSSA laksanakan? Iya. Jadi ini kebetulan adalah masalah erupsi ya. Betul. Jadi public health emergency itu sebenarnya ada 2 macamnya. Satu adalah disaster, satunya adalah epidemi. Epidemi. Apa bedanya disaster dan epidemi? Kalau disaster itu buminya bergejolak, sehingga terjadi kerusakan infrastruktur. Tapi kalau epidemi ini buminya ya tenang aja, seperti tidak ada perubahan. Tapi COVID-nya di mana-mana. Betul. Gitu kan. Betul. Kemudian yang kedua, itu terjadinya kalau disaster biasanya satu daerah permukaan bumi. Tapi kalau untuk epidemi ini bisa satu daerah bisa meluas seluruh dunia, namanya pandemi. Pada disaster ini biasanya mendadak, itu Gunung Semeru jeblok, biasanya singkat dan langsung parah. Itu luas sekali lahannya. Tapi kalau epidemi biasanya bertahap, ada satu pasien juga ada, nanti banyak dan bisa bergelombang keparahannya. Yang meninggalnya sebenarnya kalau kita hitung gitu ya, antara yang kemarin COVID dengan yang erupsi, ya banyakan yang COVID ya. Kemudian juga kalau disaster penanganannya relatif ada, langsung kita tangani, termasuk sekarang mau rehabilitasi. Kalau yang untuk epidemi biasanya pengobatannya masih membingungkan di awal. Oh begitu dokter. Para dokter ini bingung ketika COVID di awal. Mau dikasih apa? Ada yang ngasihkan obat cacing segala macam itu kan ya. Kok bisa begitu dokter? Ya memang belum tahu ini penyebabnya apa, virusnya belum dikenali. Artinya ini penyakit baru gitu ya. Baru nih dok. Kemudian pada disaster kematian dan kesakitannya relatif dapat diperhitungkan. Karena bisa dihitung, ini keluarganya tertimbun sekian, udah selesai. Tapi kalau COVID tiba-tiba kena ke sini ketularan semua, tenaga kesehatan juga ketularan, betul. Itu lebih luas. Dan pemulihannya pada disaster relatif bisa cepat, rehabilitasi. Tapi kalau epidemi ini dampaknya luas, bagaimana ekonomi terdampak,
masalah kebudayaan terdampak, pariwisata terdampak banyak. Nah, itu biasanya lebih berkepanjangan. Ya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh rumah sakit? Betul. Itulah tadi bahwa rumah sakit mestinya punya hospital disaster and epidemic plan. Itu menyangkut bagaimana punya early warning dan response system. Maksudnya kalau di rumah sakit itu ada banyak pasien demam berdarah misalnya. Ini kok banyak ya? Ini dari daerah mana? Ini mesti kontak dengan dinas kesehatan supaya di sana dilakukan langkah-langkah public health-nya dilakukan. Kemudian juga di tingkat rumah sakit yang punya hospital disaster epidemic plan-nya bagus, harus ada command organization. Jadi itu supaya ini nggak bisa settingnya biasa menghadapi COVID. Pengorganisasiannya berubah juga. Rumah sakit kita ini kita belah dua ini. Daerah yang untuk COVID, daerah yang non COVID kita belah dua. Ya. Kemudian mesti ada identifikasi dengan jelas supaya ada pentapisannya bagus dan dicatat reportingnya mesti bagus. Nah itu. Kemudian juga mungkin perlu expansion of caring space. Kita tahu di Saiful Anwar ini di awal kita untuk menghadapi COVID cuma ada Pindere 1, kapasitasnya 5 bed. Iya. Nggak cukup. Mengembang lagi Pindere 2, kapasitasnya 36 bed. Rasanya udah banyak. Ternyata nggak cukup juga. Akhirnya kita ikhlaskan pavilion itu. Yang isinya adalah bisa 90 bed. Kita pakai. Ternyata nggak cukup juga. Masih nggak cukup, Dokter. Akhirnya ruang-ruang sampingnya itu kita gabungin juga. Sehingga kapasitas kita untuk COVID kemarin 221 bed. Luar biasa. Dengan ada ICU-nya setiap 40 bed. Jadi memang ini expansion caring space ya. Dan yang harus dilakukan juga pada hospital disaster and epidemic plan tadi adalah propagated outbreak itu harus dicegah. Artinya penularan di antara petugas itu harus dilakukan. Maka kemudian kita daerahnya kita pisahkan, petugas diasari pakai APD yang benar, itu mesti kita lakukan. Dan tentu saja memang butuh tambahan logistik dan pasukan. Sehingga kemudian ada relawan yang lakukan. Betul. Dan yang penting juga peran dari Mas Adit ini untuk public information. Apa yang terjadi supaya masyarakat tenang, masyarakat tetap berhati-hati. Ini bisa gelombang ketiga, tapi jangan was-was, asal kemudian pakai maskernya, protokol kesehatannya mesti jalan. Itu yang harus kita lakukan. Dokter, baru saja dokter mengatakan gelombang ketiga. Saya kok jadi penasaran, dokter, karena sebentar lagi kita mau menghadapi Natal dan Tahun Baru. Menurut analisa dari Dokter Kohar nih, akhir tahun bagaimana, dokter, ini? Perjalanan si epidemik ini? Ya, yang ditakuti dari Natal ini adalah insya Allah orang-orang itu mobilitasnya lebih tinggi. Lah pada posisi mobilitas tinggi tadi, COVID itu biasanya terbawa dari seorang ke orang lainnya. Nah, kalau kemudian masyarakat sudah pada posisi punya kekebalan semua, vaksinasinya sudah bagus, itu insya Allah tidak sakit meskipun ketularan. Nah, tapi kalau kemudian ternyata banyak yang belum tervaksin, kemudian mobilitas tinggi ketularan, nah itu bisa terjadi gelombang ketiga. Juga yang kita perlu waspadai kalau ada tambahan strain baru dari luar negeri. Varian baru? Ya, itu yang kita takutkan. Mungkin sekarang kita sudah sering bicara tentang Omicron. Betul. Itu yang bisa lakukan. Baik, di akhir segmen, dokter, Iya. mungkin bisa memberikan tips, nasihat, pesan kepada masyarakat ketika menghadapi sebuah bencana, disaster, atau mungkin saat ini kita menghadapi epidemik, begitu, dokter. Mungkin bisa memberikan sepatah, dua kata, satu kalimat, dua kalimat kepada masyarakat terkait itu. Jadi memang yang harus dilakukan adalah kita melakukan risk reduction program namanya. Jadi program mengurangi risiko. Ya, termasuk kayaknya Ibu Gubernur kemarin menyampaikan bahwa apakah perlu kita pindahkan relokasi masyarakat yang pada jalur bencana tadi. Nah, itu mesti dipikirkan pemindahkannya. Artinya melakukan mitigasi bagaimana supaya tidak sampai kejadian yang itu mesti kita lakukan. Kemudian masyarakat dikenalkan tentang early warning systemnya tadi, waspada. Lah, khusus untuk tentang epidemi COVID, maka titip protokol kesehatannya tetap dipakai, maskernya jaga jarak mesti dilakukan. Ya. Baik, terima kasih, dokter. Sekali lagi saya mengucapkan sebuah kehormatan bagi saya, dokter.
bisa berbicara 8 mata dengan Iya, dokter. iya. Karena kita Plus berkacamata. kacamatanya. Iya, plus kacamatanya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya di tengah kepadatan beliau menyempatkan untuk bersama kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Sekian untuk podcast kita pada pagi hari ini. Nantikan episode-episode berikutnya yang tak kalah menariknya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSSA Jaya.